Selamat malam dan selamat bertemu kembali dalam Renungan Malam God's Amazing Grace atau Kasih Karunia Allah yang mengagumkan oleh Ellen G. White tanggal 31 Mei 2026. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut beserta segala isinya. Satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berterima kasih oleh sebab penyertaan dan perlindungan Bapa sepanjang hari dalam seluruh aktivitas dan pekerjaan kami. Pada malam ini, kami akan mendengarkan firman-Mu. Mohon karuniakan Roh Yesus Kristus dalam hati kami, sehingga kami dapat menghidupkan firman yang kami pelajari dan dengarkan. Besertalah dengan kami sepanjang malam ini, ya Bapa. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan malam ini akan dibacakan oleh Bapak Rene Rumengan. Kepada Bapak Rene, kami persilahkan. Terima kasih. Selamat malam. Bacaan renungan malam kita pada tanggal 31 Mei 2026 dengan judul Simbol Perjanjian. Ayat intinya terdapat di dalam Kejadian 9 ayat 12 dan 13. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, yang bersama-sama dengan kamu, turun-temurun, untuk selama-lamanya busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Betapa belas kasihannya kepada manusia yang bersalah, untuk menempatkan pelangi yang indah dan beraneka warna di awan-awan, tanda perjanjian Allah yang agung dengan manusia. Adalah rancangannya bahwa ketika anak-anak generasi-generasi berikutnya melihat busur di awan, orang tua mereka dapat menjelaskan kepada mereka kehancuran dunia lama oleh air bah. Karena orang-orang menyerahkan diri mereka kepada segala macam kejahatan, dan bahwa tangan yang maha tinggi telah membengkokkan busur dan menempatkannya di awan-awan, sebagai tanda bahwa ia tidak akan pernah lagi membawa air bah di bumi. Simbol di awan-awan ini adalah untuk meneguhkan kepercayaan semua dan menegakkan kepercayaan mereka kepada Allah, karena itu adalah tanda belas kasihan dan kebaikan ilahi kepada manusia. Sebuah pelangi digambarkan di sorga, di sekeliling takhta, juga di atas kepala Kristus, sebagai simbol belas kasihan Allah yang meliputi bumi. Ketika manusia dengan kejahatan besarnya membangkitkan murka Allah, Kristus pengantara manusia memohon baginya dan menunjuk kepada pelangi di awan sebagai bukti belas kasihan dan kasih sayang Allah yang besar kepada manusia yang salah. Malaikat-malaikat bersukacita ketika mereka memandang tanda berharga kasih Allah kepada manusia ini. Penembus dunia memandangnya karena melalui perantaraannya busur ini dibuat muncul di langit sebagai tanda atau perjanjian janji kepada manusia. Allah sendiri memandang busur di awan-awan dan mengingat perjanjian yang kekal antara dirinya dan manusia. Ketika kita memandang pemandangan yang indah, kita dapat bersukacita di dalam Allah, yakni bahwa Ia sendiri memandang tanda perjanjiannya ini, dan bahwa ketika Ia memandangnya, Ia mengingat anak-anak bumi, kepada siapa itu diberikan. Penderitaan, bahaya, dan pencobaan mereka tidak tersembunyi darinya. Kita dapat bersukacita dalam pengharapan, karena busur perjanjian Allah ada di atas kita.
Ia tidak akan pernah melupakan anak-anak pemeliharaannya. Demikianlah bacaan renungan malam pada malam ini. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Bapak Rene. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, setelah air bah yang memusnahkan dunia karena kejahatan manusia, Allah memberikan sebuah tanda yang indah, yaitu pelangi. Pelangi bukan sekedar fenomena alam, tetapi merupakan simbol perjanjian Allah yang penuh kasih. Melalui tanda ini, Allah menyatakan bahwa Dia tetap mengasihi manusia dan tidak akan melupakan ciptaannya. Ayat inti renungan malam ini di dalam Kejadian 9 ayat 12 dan 13 berkata, "Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, yang bersama-sama dengan kamu, turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi." Pelangi menjadi simbol harapan, kesetiaan, dan kasih Allah yang tidak berubah, serta undangan bagi setiap orang untuk bertobat, percaya kepadanya, dan hidup dalam perjanjian dengannya. Karena itu, setiap kali kita melihat pelangi, kita diingatkan bahwa Allah membenci dosa, tetapi mengasihi orang berdosa. Roh Nubuat di dalam With God at Dawn, halaman 338, paragraf 2 berkata, "Pelangi yang membentang di langit dengan lengkungan cahayanya adalah tanda perjanjian yang kekal antara Allah dan setiap makhluk hidup. Dan pelangi yang mengelilingi tahta di tempat tinggi juga merupakan tanda bagi anak-anak Allah tentang perjanjian damainya. Sebagaimana busur di awan terbentuk dari persatuan sinar matahari dan hujan, demikian pula busur di atas tahta Allah melambangkan persatuan, belas kasihannya, dan keadilannya." Pelangi bukan sekedar tanda yang terlihat, tetapi sebuah simbol perjanjian yang mengandung makna rohani yang dalam. Digambarkan ada di sekeliling tahta dan di atas kepala Kristus, mengingatkan kita akan dua kebenaran penting tentang karakter dan pemerintahan Allah, yaitu yang pertama, Allah adalah Allah yang penuh kasih dan belas kasihan. Di tengah penghakiman atas dunia yang jahat, Dia menyelamatkan Nuh dan keluarganya sebagai bukti bahwa belas kasihannya tetap tersedia bagi mereka yang percaya dan menurut kepadanya. Kedua, Allah adalah Allah yang adil. Air bah menjadi bukti bahwa dosa memiliki konsekuensi yang serius dan Allah tidak membiarkan kejahatan berlangsung tanpa penghakiman. Dalam renungan malam ini, God's Amazing Grace, halaman 159, paragraf 2 dan 3 berkata, "Simbol di awan-awan ini adalah untuk meneguhkan kepercayaan semua dan menegakkan kepercayaan mereka kepada Allah. Karena itu adalah tanda belas kasihan dan kebaikan ilahi kepada manusia." Sebuah pelangi digambarkan di sorga di sekeliling tahta, juga di atas kepala Kristus, sebagai simbol belas kasihan Allah yang meliputi bumi. Ketika manusia dengan kejahatan besarnya membangkitkan murka Allah, Kristus pengantara manusia memohon baginya dan menunjuk kepada pelangi di awan sebagai bukti belas kasihan dan kasih sayang Allah yang besar kepada manusia yang salah. Pelangi juga menunjukkan kepada pelayanan Kristus. Ketika manusia berdosa, Yesus tidak meninggalkan mereka. Sebagai pengantara, Dia memohon baginya di hadapan Bapa. Pelangi menjadi gambaran bahwa kasih karunia Allah selalu tersedia melalui Kristus
bagi siapa saja yang datang kepadanya dengan iman. Rasul Yohanes di dalam 1 Yohanes 2 ayat 1 berkata, "Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun, jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil." Rasul Yohanes menuliskan bahwa Allah melihat pelangi dan selalu mendengarkan permohonan anaknya ketika kita memohon ampun atas segala dosa dan pelanggaran kita dan bertobat. Allah mengingat perjanjiannya dan mengampuni kita. Roh Nubuat di dalam Bible Echo tanggal 1 Mei 1899 paragraf 7 dan 8 berkata, "Manusia hanya memiliki satu pengantara, satu pemohon yang mampu mengampuni pelanggaran. Pengantara yang agung menyampaikan permohonannya kepada Bapa. Tidak ada perantara yang datang antara orang berdosa dan Kristus. Tidak ada nabi yang mati. Tidak ada orang suci yang dikuburkan terlihat. Kristus sendiri adalah pengantara kita." Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, tidak ada pengantara seperti Yesus yang mampu mengampuni pelanggaran kita. Allah memberikan kuasa kepada Yesus untuk mengampuni kita, dan dialah jalan satu-satunya, jalan masuk kepada Allah Bapa. Yesus adalah tanda pelangi bagi kita, di mana Allah mengingat dan mengampuni kita serta menjadikan kita anak-anak angkat-Nya. Karena itu, marilah kita hidup dalam iman, pengharapan, dan keyakinan bahwa Allah akan tetap memelihara umat-Nya sampai akhir zaman di dalam Yesus Kristus. Kiranya pekabaran malam ini membawa pembaharuan dan sukacita bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih atas firman-Mu yang menyatakan kepada kami bahwa Bapa adalah Allah yang penuh kasih dan belas kasihan, yang memberikan tanda dan simbol perjanjian melalui pelangi dan juga melalui anak-Mu Yesus Kristus. Tolong kami agar selalu mengingat perjanjian kami dengan Bapa dan tidak melanggarnya. Oleh sebab itu ya Bapa, curahkanlah roh anak-Mu Yesus Kristus dalam hati kami, sehingga kami dimampukan untuk tetap setia dan menurut kehendak-Mu, sehingga hidup dan karakter kami diubahkan dari hari ke hari, semakin serupa dengan hidup dan karakter Yesus. Bila mana Yesus datang kembali, kami siap menyambutnya dan diangkat masuk ke dalam kerajaan sorga. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu sepanjang malam ini, ya Bapa. Mohon ampuni kami atas segala dosa dan pelanggaran yang kami lakukan. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.